Jangankan battle yang menurut latar waktu ceritanya aja udah lama. Yang masa sekarang aja, si Oda sering banget motong-motong adegan battlenya. Sampai kadang kagak full dikasih lihat pertarungannya tuh kayak apaan. Kagak bisa dipungkirin, banyak banget battle atau pertarungan yang harusnya bisa jadi adegan epic yang bisa bikin para penonton puas ngikutin cerita One Piece. Sayangnya, kebanyakan adegan battle itu tuh kagak pernah dikasih lihat dan berikut diantaranya. Di nomor 1 ada bajak laut Kid lawan bajak laut Akagami. Oke, biarpun kekuatan penuh kelompok Shisang sendiri belum dikasih lihat kayak gimana, tapi sama aja cari mati anjir. Si Kid nantangin secara langsung. Salah satu dari 4 Yonko terkuat tersebut. Hasilnya, ya lu lihat aja sendiri, tangan kiri si Kid langsung hilang. Kalau adegannya ditampilin, pasti lucu banget anjir. Orang yang makan buah paramesia yang bikin dirinya ngemanipulasi energi magnet ini tetap kagak kuat ngelawan Shisang yang notabene punya 1 tangan. Di nomor 2 ada Kaido lawan Gecko Moria. Pertarungan ini terjadi di Wano, tepatnya 23 tahun lalu sebelum cerita si Luffy dimulai. Meskipun detail pertarungannya kagak dikasih lihat, hasil dari pertarungan ini tuh si Kaido keluar sebagai pemenang. Dan si Moria hampir kehilangan seluruh krunya. Akibat hal ini, si Moria punya dendam mendalam ke si Kaido. Sampai bikin dirinya ngebentuk pasukan zombie di Thriller Bar. Padahal waktu itu si Oda bisa aja ngasih lihat nih battle, daripada terus aja ngasih lihat bacotan si Oden. Di nomor 3 ada Akainu lawan Aokiji. Yup, sejauh ini cuma katanya doang. Pertarungan yang berlangsung 10 hari ini luar biasa banget. Sedangkan fans One Piece sendiri kagak dikasih lihat kenyataannya kayak gimana. Selain hasil dari pertarungannya doang, yang bikin iklim di Pulau Pang Hazard kebelah 2. Di satu sisi beku, di satu sisinya banyak gunung berapi sama panas banget. Hasil dari pertarungan ini sendiri emang dikasih tahu, yaitu si Akainu yang sekarang ngejabat jadi Fleet Admiral yang jadi pemenangnya. Di nomor 4 ada bajak laut Kurohige lawan sisa bajak laut Shirohige. Dipimpin sama komandan divisi 1 yaitu si Marco. Sisa-sisa kru bajak laut Shirohige ngejar si Teach sama kelompoknya dengan niat buat balas dendam setelah hal yang terjadi di Marineford. Sayangnya, biarpun udah ngerahin seluruh divisi dan ngebawa kekuatan penuh, bajak laut Shirohige ngalamin kekalahan luar biasa sampai akhirnya mereka bubar. Bayangin aja anjir segimana ekstrimnya nih battle. Lu sendiri pasti tahu kan kalau si Marco sama kawan-kawannya tuh kuat banget, tapi tetap bisa kalah pas ngelawan si Teach yang krunya juga acak banget biarpun ya kuat juga. Di nomor 5 ada Kinji Shinoshiki lawan Sengoku sama Garp. Pertarungan yang bahkan bikin setengah dari Marineford pada hancur. Potongan-potongan kecil dari pertarungan ini bisa lo lihat di prolog cerita movie Strong World, yaitu episode 0. Di samping itu, kagak dikasih lihat lagi soal detail nih battle gimana aja. Cuma kapal laut Marine aja yang terbang-terbang. Nomor 6, Roger sama Garp lawan bajak laut Rocks.
Battle legendaris yang terjadi 38 tahun sebelum cerita utama dimulai, bertempat di pulau yang lenyap dari peta setelah pertarungan ini terjadi, bernama Lembah Dewa. Gilanya, bajak laut Rocks ini krunya terdiri dari orang-orang yang sekarang punya reputasi ngeri semua. Pertama ada si Kaido, terus si Big Mom, Shiki, bahkan sampai si Shirohige juga. Mereka dikaptenin sama orang bernama Rocks di Sebek. Saking kuatnya kelompok bajak laut ini, pahlawan Marine yaitu si Garp kudu kerjasama sama si Raja Bajak Laut, yaitu si Roger. Sayangnya, pertarungan ini tuh cuma dijelasin lewat mulut ke mulut para karakternya doang. Di nomor 7 ada pasukan revolusi lawan bajak laut Kurohige. Setelah si Burgess nyelinap ke kapal laut yang si Sabo naikin, doi sampai di Baltigo, tempat markas utama pasukan revolusi yang dipimpin sama si Dragon berada. Dalam keadaan luka parah, si Burgess ngelapor ke komandan divisi yang lain, yaitu si Shiryu, supaya mereka nyerbu pulau tersebut. Caranya dengan ngikutin Fever Car si Burgess. Nah, sampai di sini tahu-tahu si Dragon udah pindah pulau ke kerajaannya si Ivankov dan kagak dikasih tahu waktu itu pertarungannya gimana aja. Di nomor 8 ada Shirohige lawan Roger. Yo, samurai. Kamsari. Pertarungan ini terjadi pas masa pelayaran si Oden bareng Shirohige berlangsung. Waktu itu di suatu pulau, kelompok si Shirohige kagak sengaja ketemu kelompoknya si Roger. Nah, setelah si Oden sosokan pengen ngesolo krunya si Roger, malah si Roger yang langsung turun tangan, terus bikin si Oden kepental jauh. Udah gitu mah langsung disambung sama si Shirohige yang ngadu pedang sama si Roger. Dan yap, tahu-tahu udahan aja tuh battle dan semua orang pesta bareng. Di nomor 9 ada Shanks lawan Mihawk. Sebelum si Shanks kehilangan satu tangannya, si Mihawk sering banget ngajak sparingan bareng 1 lawan 1. Entah kayak gimana anjir bentuk pertarungannya. Pendekar pedang paling kuat nomor 1 di dunia ngelawan salah satu Yonko paling ditakuti. Pastinya nih battle jadi salah satu yang paling epic di seluruh cerita One Piece. Sayangnya sampai sekarang flashback aja kagak pernah ada yang ngasih lihat nih pertarungan. Di nomor 10 ada bajak laut Roger lawan bajak laut Shiki. Ketika si Shiki maksa si Roger buat ikut jadi bawahannya, si Roger nolak. Padahal waktu itu si Roger dirempuk sama seluruh armada bajak laut si Shiki. Dan perang pun terjadi. Yang dikasih lihat hasilnya cuma setir kapal yang nancep di pala si Shiki. Oke, segitu aja buat hari ini. Entah gara-gara kurang budget atau emang si Odanya malas ngegambar adegan gelut. One Piece tuh, biarpun genrenya shonen action, tapi kebanyakan pasti ngebacotnya doang. Mulai dari ngejelasin latar belakang karakter yang harusnya cuma jadi figuran, sampai hal gak penting lain. Jadi, kalau menurut pendapat lo sendiri, Battle of Scream mana sih yang paling epic? Dan berharap suatu saat bakal dikasih lihat. Lo bisa langsung komen aja di bawah. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau salah-salah kata. Bye!